Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat, khususnya untuk diri khatib dan umumnya kepada seluruh para jamaah salat Jumat. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa dalam artian menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa dalam artian berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah dan berusaha untuk menjauhi amalan-amalan yang makruh. Dengan begitu mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dan keluarganya menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia, di tempat yang penuh berkah ini, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri dan merenung terhadap apa yang telah kita lakukan dalam rangka mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan, supaya apa yang kita kerjakan tidak keluar dari tatanan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah, mana di antara perintah Allah yang sampai saat ini belum mampu kita kerjakan secara istiqomah. Kita minta pertolongan kepada Allah agar diberi kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Dan mana di antara larangan-larangan Allah yang sampai saat ini masih kita langgar, masih saja kita kerjakan, padahal kita tahu bahwa hal tersebut merupakan larangan Allah. Dengan menyadari hal tersebut, maka akan timbul dalam diri kita untuk selalu memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi laginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang salih berteman atas dasar takwa. Mereka ini saling berwasiat dan saling menolong dalam setiap hal yang diridhai oleh Allah. Mereka berkumpul dan berpisah dalam ketaatan karena Allah. Mereka tidak saling menipu dan mengkhianati. Mereka disatukan oleh kecintaan kepada Allah. Masing-masing mencintai temannya karena mengharap ridha Allah. Mereka saling mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena hal yang sifatnya duniawi. Salah satu bukti seseorang mencintai temannya karena Allah adalah apabila temannya berbuat maksiat, maka ia menegur dan melarangnya.
bukan malah mendukung dan menemaninya dengan alasan solidaritas kepada temannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abu bin Humaidi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik?" Lalu Rasulullah menjawabnya, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmikum mantiquh wa dzakarakum bil akhirati amalu." Seseorang yang dengan melihatnya mengingat kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambah amal kebaikan kalian, dan amal-amalannya mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadir riwayat Abu Ya'la. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Fakta menunjukkan bahwa bergaul dengan orang-orang yang taat akan mendorong dan memberikan motivasi kita untuk terus menambah ketaatan kepada Allah, dan berteman dengan para pelaku dosa seringkali menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat. Berteman dengan orang yang suka menggunjing, maka kita akan ikut menggunjing. Berteman dengan orang yang suka menghabiskan waktu di warnet, di kafe, warkop tanpa mengenal waktu sampai lupa kewajiban sholat, maka kita juga akan mengikutinya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ke tempat refreshing, boleh saja, asal sekedarnya tahu batasan menjaga kehormatan dan tidak melupakan kewajiban. Teman yang kita pilih adalah sosok yang tidak banyak bergurau dan meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara ciri baik keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita agar senantiasa memilih teman-teman yang salih dan waspada dari teman-teman yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan dua permisalan ini dalam rangka menjelaskan bahwa seorang teman yang salih akan memberikan manfaat bagi kita di setiap saat kita bersamanya. Sebagaimana penjual minyak wangi yang akan memberikan manfaat bagi kita berupa pemberian minyak wangi, atau minimal jika kita duduk bersamanya kita akan mencium bau wanginya. Sangat banyak keuntungan memiliki sahabat yang salih. Di antaranya, sahabat yang salih akan selalu membenarkan dan menasehati kita apabila salah. Inilah sahabat yang sesungguhnya, bukan hanya sahabat saat bersenang-senang saja, atau sahabat yang memuji karena basa-basi. Sebuah ungkapan Arab berbunyi, "Shadiquka man shadaqaka, la man saddaqaka," yang artinya sahabat sejatimu adalah orang yang senantiasa jujur mengingatkan ketika kita salah, bukan orang yang senantiasa selalu membenar-benarkanmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika berteman dengan orang yang solih dapat memberikan manfaat yang banyak, maka sebaliknya berteman dengan teman yang buruk memberikan akibat yang sebaliknya. Orang yang bersifat jelek dapat mendatangkan bahaya bagi orang yang berteman dengannya, dapat mendatangkan keburukan bagi orang yang bergaul bersamanya. Sungguh betapa banyak kaum yang hancur karena sebab mengikuti keburukan-keburukan temannya, baik sadar ataupun tidak sadar. Semoga kita dipilih dan ditempatkan oleh Allah pada lingkungan yang baik dan dijauhkan serta diselamatkan dari pengaruh lingkungan yang buruk, sehingga kita semua dan keluarganya menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa yawma yamuddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila wa qur rabbighfir warham wa anta khairur